Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Handayani, CGP Angkatan 11 dari SDN Batu Ceper 2, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Fasilitator dan pengajar praktik. Alhamdulillah, saya didampingi oleh Bapak Haji Suhendi Eskom GR Mkom sebagai fasilitator PGP Angkatan 11, kemudian Ibu Leni Landiani SPD GR sebagai pengajar praktik PGP Angkatan 11, dan saya sendiri Ita Handayani CGP Angkatan 11. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lain. Berikut adalah narasumber-narasumber yang saya jadikan sebagai acuan dalam membuat hasil paparan demonstrasi kontekstual ini. Berikut adalah panduan pertanyaan wawancara yang telah saya lakukan, terdiri dari 8 poin pertanyaan. Hasil wawancara dari narasumber ke-1 bersama Ibu Haja Upit SPD, Kepala UPT SDN Batu Ceper 2, Kota Tangerang, Banten. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Handayani dari SDN Batu Ceper 2, calon guru penggerak Angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan tugas kegiatan yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saat ini bersama saya adalah Ibu Haja Upit SPD selaku Kepala Sekolah SDN Batu Ceper 2. Berikut adalah kegiatan percakapan kami pada kegiatan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Haji, mohon izin ini bagaimana Bu Haji kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu. Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin mengganggu waktu Ibu terkait tugas saya sebagai CGP pada kegiatan modul 3.1. Apakah saya diperbolehkan Ibu? Saya izin mewawancarai Ibu ya Bu. Insyaallah siap. Baik. Kita mulai saja insya Allah kegiatan wawancara pada sesi pagi hari ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bu Haji hadapi sebagai kepala sekolah, yang mana merupakan kasus-kasus tersebut itu dilema etika atau rujukan moral Bu Haji. Baik. Untuk mengidentifikasi kasus ke dalam kategori dilema etika atau rujukan moral, sebelumnya saya menelaah kasus tersebut. Apabila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka kasus tersebut saya masukkan ke dalam dilema etika. Dan apabila kasus tersebut
mempunyai pilihan yang benar dan yang salah, maka saya masukkan kasus tersebut, saya identifikasi sebagai rujukan moral. Demikian. Oke, Insya Allah. Berarti selama ini Bu Haji ketika Bu Haji mengambil sebuah keputusan sudah berdasarkan rujukan moral atau dilema etika Bu Haji ya pertimbangannya. Lalu bagaimana Bu Haji Upit sebagai kepala sekolah di SDN Batu Ceper 2 ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebaikan. Bagaimana Ibu? Baik, apabila saya menemukan kasus, kemudian pilihannya itu sama-sama benar, maka sebelum saya memutuskan atau mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk mempertimbangkan kepentingan orang banyak, kemudian juga melihat dampak negatif dan positifnya. Dampak tersebut juga berlaku jangka pendek atau jangka panjang. Apabila kasus tersebut berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, tentu saya juga akan melihat dampaknya untuk semua siswa seperti apa. Demikian. Nanti Ibu lebih mengutamakan kepentingan bersama gitu ya Bu ya. Baik. Juga mendiskusikan kepada guru-guru yang lain juga. Oke. Berarti ada mementingkan kepentingan bersama dan mendiskusikan, selalu berkomunikasi dengan baik dengan guru-guru yang ada di sekolah. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu Haji Upit sebagai kepala sekolah lakukan selama ini? Selama ini jika saya menemukan kasus tersebut, saya akan mengambil beberapa langkah. Yang pertama, saya akan mengumpulkan data dan fakta. Kemudian saya menelaah kasus tersebut sebelum mengambil keputusan, mengidentifikasi aspek pelanggaran hukum, pelanggaran aturan, dan tidak di kasus tersebut. Kemudian juga saya mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Setelah itu saya juga akan merefleksi kebutuhan semua berdasarkan keputusan yang saya ambil. Ibu Masya Allah, langkahnya sangat runut sekali ya Bu dan terus-terus. Selanjutnya Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu Haji Upit sebagai kepala sekolah itu dianggap efektif gitu Bu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika atau benar lawan benar. Barangkali itu maka bila ada kasus tersebut, saya akan mengadakan langkah-langkah, diantaranya adalah pengujian dari keputusan saya tersebut, supaya saya melihat bagaimana hasil keputusan yang telah saya ambil, apakah cukup efektif atau efisien kepada semua pihak yang menerima keputusan tersebut. berarti diuji dulu gitu ya Bu ya, barangkali dengan 9 langkah ya Bu ya. Masya Allah. Berarti apakah hal tersebut dianggap efektif Bu selalu pada saat Ibu memberikan keputusan, selalu menggunakan uji-uji tersebut Ibu langkah-langkahnya? Iya, beberapa kasus yang saya alami dengan mengadakan uji tersebut saya anggap efektif, ya, adalah mengambil keputusan. Selanjutnya kemudian hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini merupakan menjadi sebuah tantangan dari Bu Haji Upit sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa tuh Bu Haji? Kasus dilema etika ini adalah memang kasus yang agak sulit ya, karena dua-duanya benar. Bagaimana kita memutuskan sebuah keputusan tidak merugikan salah satu pihak. Semua itu berdasarkan kebijakan, berdasarkan kedisiplinan, semua akan kita pertimbangkan. Nah, tantangannya adalah ketika saya mengambil keputusan tersebut, tidak semua pihak setuju dengan keputusan yang saya ambil. Nah, untuk itu kalau memang ada hal demikian, tentu saya akan
mendiskusikan kembali dengan rekan-rekan guru, atau saya biasanya memiliki plan B. Ketika kasus tersebut memiliki tantangan dan tantangan tersebut sulit untuk dihadapi, saya akan melaksanakan planning berikutnya, perencanaan berikutnya untuk mengambil keputusan dalam kasus tersebut. Berarti pada saat ada plan A, plan B atau plan C tadi, Ibu sudah memikirkan dengan baik ya Bu ya, kalau seandainya dengan yang A, oh kira-kira begini itu, apakah pada saat Ibu menentukan plan B dan C itu pada saat spontan, ataukah memang sudah terancang sebelumnya sama Ibu begitu Bu? Jadi pada kasus-kasus yang sederhana itu saya secara spontan ambil keputusan, karena memang itu biasanya keputusan saya ambil itu diminta harus segera mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Tapi ketika kasus itu membutuhkan ditelaah secara lebih rinci lagi, saya akan membuat jadwal atau perencanaan. Kira-kira kapan dilaksanakannya, atau kalau seandainya saya harus diskusi dengan rekan-rekan guru juga kapan itu dilaksanakan, tentu akan saya rencanakan dengan matang. Baik, alhamdulillah Ibu, karena langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tatkala pertanyaannya, apakah Bu Haja Upit sebagai kepala sekolah di satuan yang Bu Haja Upit pimpin ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam membuat penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bu Haja Upit langsung menyelesaikan di tempat tersebut, atau memiliki sebuah jadwal lain yang menyelesaikannya mungkin dalam bentuk prosedur, atau seperti apa Ibu menjalankannya? Sama seperti yang tadi saya ungkapkan, sekali lagi dalam kasus-kasus sederhana, tentunya dalam keseharian ada saja kasus-kasus sederhana yang harus segera saya selesaikan. Itu tidak harus saya buatkan perencanaan khusus, langsung saya selesaikan, karena memang biasanya kasus tersebut juga membutuhkan secepatnya diselesaikan. Ya, tapi di kasus-kasus yang saya rasa berat, tentu saya ada prosedur khusus yang saya terapkan supaya kasus tersebut bisa diambil keputusan yang memang menguntungkan semua pihak berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Berarti itu dalam jangka panjang dan jangka pendeknya begitu ya Bu Haji, Insya Allah. Selanjutnya Ibu, pertanyaan sebelum terakhir. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haja Upit sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika, tentu semua orang tidak mudah menyelesaikan kasus seperti ini karena dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar. Nah, ada beberapa orang yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Di antaranya adalah rekan-rekan guru saya, apalagi yang memang kasus tersebut misalnya berkaitan dengan kemampuan salah satu guru, ya, misalnya dalam kasus keagamaan, adanya masalah-masalah perbedaan itu mungkin guru agama yang saya akan ajak berbicara, ya, atau guru senior yang sudah mengenal lama tentang orang tersebut. Selain itu juga saya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan atasan-atasan saya seperti pengawas, korwil, dan lain sebagainya. Berarti memang sangat berpengaruh ya Bu ya, rekan-rekan guru, kalaupun seandainya ada permasalahan yang disesuaikan dengan berdasarkan pengalaman atau tata cara pandang Ibu, mudah-mudahan ini sepertinya bisa membantu Ibu gitu. Kemudian dengan para pengawas juga ya Bu ya. Selain dari berdasarkan kedinasan Ibu, barangkali adakah lagi faktor-faktor yang juga mempengaruhi atau mempermudah Ibu dalam sisi orang terdekat Ibu, apakah keluarga atau bagaimana gitu Ibu, misalnya dalam mempermudah Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan, selain memang kita menegakkan kedisiplinan dan menegakkan peraturan di salah satu sisi,
Di sisi lain juga kita sebagai manusia tentunya mengedepankan nilai kemanusiaan, kepedulian sosial. Nah, itu juga harus kita kedepankan supaya yang menerima keputusan tersebut juga merasa sama-sama enak, sama-sama lega dan dapat menjalankan keputusan tersebut dengan baik dan dengan hati yang ikhlas. Menjalankan keputusan dengan hati yang ikhlas ya. Itu sulit Bu. Ya, itu dia sulitnya. Coba. Alhamdulillah Ibu yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Haji terkait dengan pengambilan keputusan ini, pembelajaran apa yang selalu Bu Haji sebagai kepala sekolah, Bu Haji Upit sebagai kepala sekolah petik dalam pengalaman Bu Haji Upit ketika mengambil keputusan dilema etika ini, Bu. Jadi mudah-mudahan Ibu mau berbagi dengan saya kira-kira pengalaman apa yang selalu Ibu petik. Iya, dalam mengambil keputusan sebagai manusia tentu kita tidak akan mengambil keputusan secara sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelebihan. Setelah kita mengambil keputusan, kita merefleksi kembali keputusan yang kita ambil. Nah, setelah itu ternyata dari berbagai keputusan itu ada beberapa hal yang saya berikan pengalaman. Keputusan itu selain tadi menegakkan kedisiplinan juga harus berdasarkan rasa kemanusiaan kita, rasa peduli kita kepada teman-teman kita. Karena kalau kita hanya dari satu sisi saja, dari segi kedisiplinan saja, tentu akan melukai mungkin yang kita, orang tersebut yang kita menerima keputusan kita. Karena memang sebagai manusia kita kan makhluk sosial yang tentunya berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, di dalam kehidupan bersosialisasi kita juga dapat merasakan seandainya kita jadi dia ya yang kita berikan keputusan, bagaimana nih keputusan saya tepat enggak, melalui lewat hati nurani pas enggak. Nah, itu yang saya ambil. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan rasa kepedulian, rasa kasih sayang, rasa kemanusiaan, sehingga kita sama-sama menjalankan dengan baik. Masya Allah. Ibu di pagi ini itu sejujurnya banyak belajar dari Bu Haji Upit terkait dengan pengambilan keputusan. Barangkali mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan buat kita karena kita belajar dari CGP. Siap Ibu. Karena memang kebetulan kepedulian dan rasa kasih sayang serta bagaimana kita bisa menerima dengan dari bilang lapang hati itu sangat menjadi sebuah titik poin yang kita catat dari perbincangan kita pagi hari ini. Alhamdulillah tugas yang diberikan mungkin sudah selesai Ibu. Alhamdulillah. Maaf apabila ada kekurangan. Ini malah banyak lebihnya Bu. Kita saling belajar. Baik Ibu, karena memang salah satu modul di TGP ini tentang pengambilan keputusan, kalau kita tidak datang ke tempat atau ke ibu yang tepat, maka kita akan seperti hampa gitu botol kosong nyari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Alhamdulillah atas perbincangan yang bahagia ini. Ibu undur diri, pamit. Mudah-mudahan apa yang Ibu telah sampaikan menjadi manfaat buat saya. Amin. Semangat dan sukses lagi. Semoga lancar semuanya ya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian perbincangan pada kegiatan demonstrasi kontekstual Pol 3.1 ini. Lebih kurangnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya wawancara kedua saya bersama narasumber kedua, yaitu Ibu Hajah Warsih MPD sebagai Kepala UPT SDN Poris Pelawat 7 Kota Tangerang Provinsi Banten, yang dilakukan pada hari Senin pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Berikut adalah hasil wawancaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagita, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Haji. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Haji? Sehat juga. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong di siang hari yang berbahagia ini buat kita, terima kasih atas kesempatannya, waktu yang diberikan sama Bu Haji. Mudah-mudahan beberapa menit kita ke depan bisa bermanfaat. Amin. Iya, terkait dengan tugas sebagai guru penggerak Ibu 3.1 yaitu modul pengambilan keputusan yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ibu Ita izin ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita coba tanyakan kepada Ibu Haji Warsi sebagai kepala sekolah di SDN Polres Pelawat 7 Kota Tangerang ya Bu ya. Baik Ibu. Untuk yang pertama yaitu selama ini Bunda Haji, bagaimana Bu Haji Warsi sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Gimana Bu Haji? Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu memang kita pelajari dulu ya, apakah kasus tersebut itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral seperti itu. Kalau sudah kita identifikasi nanti kita simpulkan. Nah, hasil dari kesimpulan itulah nanti akan menjadi dasar pengambilan keputusan kita. Berarti harus benar-benar dilihat dulu Ya, Bu ya, lihat dianalisis apakah ya. termasuk dilema etika ataukah rujukan moral seperti itu. Berarti dianalisis. Kemudian selanjutnya selama ini Bu Haji Warsi sebagai seorang kepala sekolah bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Tadi kan kasus yang ada itu sudah kita kita analisis ya. Ini termasuk rujukan moral ataukah dilema etika gitu ya. Nah, kalau sama-sama benar itu kan berarti kan dilema etika gitu ya. Nah, ketika kita menemukan kasus yang sifatnya dilema etika itu kita kita lihat nih siapa sih yang terlibat gitu ya, yang terlibat di sini. Terus kalau biasanya tuh di sini tuh melibatkan guru ya dari pengambilan keputusan tersebut ya, melibatkan guru untuk diskusi sehingga akhirnya tercapailah si kesimpulan ya. Tentunya kita menggunakan menentukan paradigma apa ini gitu ya. Kemudian 3 prinsip yang ada itu kita tentukan tuh prinsip mana ini yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Tentunya juga kita melihat ke 9 langkah pengambilan keputusannya itu ya, kita analisis, pokoknya kita detail ke situ ya, sehingga keputusan yang diambil nanti benar seperti itu. Oke, Masya Allah, sangat-sangat Bu, terstruktur sekali Bu, karena ini ada kaitannya di pertanyaan selanjutnya, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Bu Haji Warsi sebagai kepala sekolah yang telah dilakukan selama ini. Kalau langkah-langkahnya ya, tadi kan kita sudah mengidentifikasi, kemudian menganalisis, kemudian kita menentukan siapa yang akan kita libatkan dalam penyelesaian masalah ini ya. Bisa guru, bisa komite, bisa pihak terkait seperti itu. Nah, kemudian biasanya sih lingkupnya mah guru dulu yang kita libatkan gitu ya, guru dulu gitu. Terus kemudian kalau guru itu kita untuk mengumpulkan fakta ya, fakta-fakta dari kasus-kasus yang ada tuh benar nggak gitu loh ya, kita lihat tuh, kita uji dulu tuh kebenaran, benar salahnya kita uji gitu ya. Terus tentunya kita gunakan juga 3 prinsip yang tadi disebutkan gitu ya, prinsip mana nih yang mendasari untuk mengambil keputusan dari kasus yang ada gitu. Iya, paradigmanya yang tepat itu yang mana, mencari kemungkinan yang untuk jangka panjangnya itu seperti apa nih nanti jangka panjangnya gitu ya. Kita juga mengambil opsi trilema gitu ya, mengambil opsi trilema biar istilahnya itu digunakan untuk mengambil keputusan
Dan tentu juga yang terakhir tuh menguji dengan 9 langkah tadi, biar apa yang kita putuskan tuh tidak merugikan semua. Berarti menentukan langkah-langkahnya, kemudian memutuskan dengan tepat gitu ya Bu ya, agar tidak merugikan gitu ya Bu. Selanjutnya Bu Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji rasa sebagai kepala sekolah dan dianggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin Bu Haji ada contohnya barangkali begitu. Kalau kasus-kasus dilema etika ya di sini tuh benar lawan benar ya. Itu contohnya ada banyak sebenarnya di sini ya. Apa namanya tuh dia itu sering ada guru gitu ya, dan sebenarnya itu termasuknya juga benar dalam artian prinsip dia benar gitu ya. Terus benar juga dalam pengambilan keputusan ini ada satu contoh. Jadi si guru ini tuh sering nggak masuk, tapi kondisinya memang sakit gitu. Memang sakit, bener kan? Dia karena karena sakit kan. Tapi sekolah ini ketika akan mengambil keputusan, kita mengacu juga bahwa anak kan juga membutuhkan kehadirannya gitu ya. Kita tidak boleh menyampingkan hak murid gitu. Murid kan berhak untuk mendapatkan pelajaran kayak gitu ya. Sementara kita mau berpihak pada murid juga benar kan, harus membutuhkan tercukupi haknya gitu. Kita akan melihat kesalahan si guru, tapi guru juga benar juga karena saya kan nggak masuk karena sakit seperti itu ya. Nah, ini akhirnya nanti kita akan pilah-pilah kan ya, maksudnya kita lihat nih dari ini masuk paradigma apa gitu. Terus prinsipnya gimana nih, prinsipnya kita ambil yang prinsip mana gitu kan. Terus terkait dengan 9 langkah pengambilan keputusan itu, pengujiannya ya kita lihat dulu dari sisi gurunya gitu kan. Guru ini benar nggak masuk ini karena sakit gitu ya, bukan berarti kecuali gini ya, guru itu nggak masuk karena malas gitu kan. Akhirnya kan itu dampak artinya kan si guru sudah melakukan kesalahan ya, tapi ini kan memang benar nggak masuk seperti itu. Jadi kita ambil keputusan bahwa ketika guru ini nggak masuk, tentunya harus ada yang menggantikan kelas itu biar nggak kosong. Itu salah satu untuk memenuhi hak siswa gitu. Untuk memenuhi hak siswa, tapi juga si guru ini diberikan kalau namanya sakit kan nggak bisa diminta, nggak bisa ditolak ya, gitu kan ya, nggak bisa diminta, nggak bisa ditolak. Artinya beliau harus menyiapkan program seperti RPP agar guru yang menggantikan itu siap dengan apa yang harus disampaikan ke anak-anak. Jadi jangan sampai anak waktunya misalkan belajar tentang apa gitu ya, karena gurunya nggak masuk dan tidak menyiapkan RPP, akhirnya kan salah gitu. Seperti itu. Itu memang menjadi sesuatu yang dirasa efektif ya Bu ya. Selanjutnya Bunda Haji, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah ini dia nih Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut menurut Bu. Kalau namanya dilema etika itu kan istilahnya memang ini ya, hal yang sama-sama benar gitu ya. Jadi memang agak sulit ini untuk diputuskan gitu ya, karena menyangkut benar sama benar gitu kan ya. Nah itu sebenarnya tantangan. Namun Ibu di sini kembali lagi pada nilai-nilai yang sudah dipegang teguh gitu ya, aturan-aturan yang berlaku seperti itu, agar pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu tadi tidak merugikan semua pihak, meminimalisir hal yang belum terjadi. Berarti itu menjadi tantangan. Ya, tantangan juga sih. Selanjutnya Bunda Haji, apakah Ibu Haji sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Lalu apakah Bu Haji juga sebagai kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal yang untuk diselesaikan atau bentuk prosedural seperti apa dan bagaimana Bu menjalankannya? Kalau
terkait hal itu tergantung permasalahan atau kasus yang kita hadapi ya mungkin ya. Kalau memang kasus itu bisa diselesaikan saat itu, kemudian pihak yang terlibat sudah ada, itu kita diskusikan langsung selesai. Tapi kalau misalkan kasus yang kita hadapi itu harus mendatangkan stakeholder yang lain seperti misalkan komite atau wali murid atau pihak yang lain gitu, tentunya kita membuat jadwal ya, diagendakan agar pelaksanaan diskusi ataukah tadi seperti apa kesepakatan pengambilan keputusan itu tidak keluar konteks gitu ya, dan tepat waktu lah seperti itu. Tergantung besar kecilnya atau ininya urgent tidaknya si kasus yang harus diselesaikan. Itu contohnya Bunda Haji, kalau seandainya yang tadi kita bersifat jangka panjang gitu ya, berarti kan mau tidak mau harus ada jadwalnya atau mungkin skala prioritasnya itu bagaimana Bunda Haji? Kalau seperti itu nih contoh misalkan ini berimbas nih pada jangka panjang. Jangka panjangnya seperti apa misalkan? Taruhlah misalkan ada suatu kasus yang nantinya imbasnya di kenaikan kelas misalkan gitu ya. Nah kita lihat nih posisinya sekarang misalkan di bulan, berarti kan semester 2 ya, di bulan kejadian itu bulan Januari atau Februari gitu. Berarti kan masih jeda tuh beberapa bulan ya. Oke, itu nanti kita mungkin kasus itu kalau memang berat itu mungkin diskusinya berkali-kali gitu ya, tidak cukup sekali. Nah itu bisa kita agendakan. Oke, untuk diskusi dengan wali murid mungkin tanggal sekian, atau misalkan 2 minggu setelah kejadian ini, atau mungkin nanti diskusi dengan wali kelasnya gitu ya, ataukah misalkan dengan anaknya dulu, kemudian dengan wali murid, terus kemudian kita diskusikan lagi dengan guru terkait, misalkan guru bidang dengan kepala sekolah itu 1 minggu atau 2 minggu menjelang kenaikan kelas sebelum si guru itu fix untuk memberikan penilaian seperti itu. Tapi melalui pertimbangan. Iya, pertimbangan juga kalau itu sifatnya jangka panjang ya. Tapi kalau misalkan menginduk ke jangka pendek yang urgent harus segera diputuskan ya secepat mungkin. Selanjutnya Ibu, 2 lagi sebelum terakhir. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya sebagai kepala sekolah gitu ya, sebagai pimpinan itu bisa langsung ya membuat keputusan sendiri seperti apa sebenarnya. Tapi dengan diskusi dengan pihak terkait, dengan guru atau stakeholder yang lain, ini tidak salah ya. Justru dengan diskusi itu kesimpulannya kita ambil itu tidak satu gitu loh ya, maksudnya oke, misalkan saya punya pendapat seperti ini, pendapat Bu jangan seperti ini, alangkah baiknya seperti ini gitu loh. Jadi yang membantu tuh guru ya, biasanya guru, kita diskusi dengan guru atau pihak terkait itu lebih baik gitu ya. Jadi dengan diskusi itu memang pengambilan keputusan yang kita lakukan di akhir itu dampak negatifnya lebih sedikit. Berarti bermusyawarah poinnya Bu ya, komunikasi dengan yang lain. Baik Ibu, dan yang terakhir ini alhamdulillah dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bu Haji sebagai kepala sekolah, pembelajaran apa sih Bu Haji yang dapat dipetik gitu dari pengalaman-pengalaman Bu Haji selama menjabat menjadi kepala sekolah ini ketika mengambil keputusan yang mana keputusannya terkait dengan dilema etika ini? Keputusan ya, pengalaman ya. Jadi begini, sebenarnya semua masalah, semua proses itu sebenarnya bisa diselesaikan ya, dicari jalan keluarnya gitu ya. Kita bisa berdiskusi bersama gitu ya, dengan mengacu pada aturan yang berlaku gitu ya. Kemudian mempertimbangkan dampak buruk baiknya, jangka pendek, jangka panjangnya gitu. Kemudian kita tentunya berdasarkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan gitu ya, dengan kita mengikuti alur yang ada, kemudian mengikuti aturan-aturan yang berlaku, itu insya Allah keputusan yang kita ambil itu meminimalisir
dampak buruk baik itu bagi siswa, bagi sekolah maupun bagi warga sekitar. Baik, Masya Allah. Jawabannya sangat-sangat luar biasa Bu Haji. Insya Allah. Jadi apa ya, hubungannya terkait dengan 3.1 ini memang sangat kental gitu Bu ya. Apalagi Ibu, kita yakin sebagai kepala sekolah mudah-mudahan dipimpin dengan orang yang luar biasa, pasti sekolahnya juga luar biasa. Amin. Alhamdulillah Bu Haji, barangkali itu saja Bu sudah, Haji ya. Alhamdulillah kita sudah menemukan jawaban-jawabannya dan mudah-mudahan bisa nanti dieksekusi dengan baik pada kegiatan tugas ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu Haji atas berbagi sharing ilmunya ini. Jangan bosan Bu Haji kalau kita tanya. Alhamdulillah, barangkali kita selesaikan itu saja Bu Haji. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu hasil wawancara saya bersama narasumber ketiga, yaitu Ibu Yeyet Usmiati SPD sebagai Kepala UPT SDN Poris Gaga 6 Kota Tangerang Provinsi Banten yang dilakukan pada hari Senin pukul 16.00 sampai dengan selesai. Berikut adalah hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeyet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini mohon izin ini Ibu untuk beberapa waktu terkait dengan memang ada tugas PGP di modul 3.1 terkait pengambilan keputusan dalam nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya Bu Yeyet, apakah Ibu bersedia? Insya Allah saya bersedia sekalian berbagi ilmu. Ya, siap. Atur nuhun Ibu. Insya Allah kita masuk saja Bu ya kepada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan coba saya utarakan pada Ibu. Yaitu yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Cara kita mengidentifikasi apakah kasus ini dilema etika atau kebujukan moral gitu, karena terkadang kan kita juga nggak sadar ini kasus apa sih gitu. Biasanya saya pertama melihat apakah ada konflik yang saling bertentangan di kasus ini, itu pertama. Kemudian yang kedua saya lihat keputusan yang akan diambil ini apakah akan mempengaruhi hak, kemudian juga kesejahteraan maupun kepentingan dari berbagai pihak. Kira-kira saya mengeluarkan ini gitu, apakah akan berpengaruh nih gitu dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, saya akan mendengarkan semua dari sudut pandang. Jadi kan pasti di kasus itu ada orangnya ya. Saya akan mendengarkan dari masing-masing gitu, supaya saya lebih tahu masalahnya ini seperti apa sih kan gitu. Kemudian juga adakah kebijakan yang dilanggar di masalah itu. Kemudian juga saya mempertimbangkan juga dampak dari keputusan yang saya berikan. Jadi kira-kira keputusannya nih akan berdampak baikkah atau burukkah kepada orang lain. Nah, kemudian juga terkadang kalau ada konflik, biasanya kan konflik itu antara pribadi sama umum gitu ya, kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, itu biasanya konsekuensinya memang agak sulit. Itu udah masuk dilema etika kalau sudah ada konflik seperti itu. Saya anggap itu. Kemudian juga keputusan yang saya buat itu tidak akan berusaha gitu ya untuk tidak dipengaruhi oleh bujukan moral. Kalau bisa, keputusan saya ini murni berdasarkan kasus ini gitu, tidak ada bujukan moral dari gitu. Berarti kalau nanti kita membuat sebuah keputusan, tadi bagaimana Ibu, banyak sisi yang harus dipertimbangkan dan dilihat ya Bu ya. Baik, kemudian Ibu selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk menangani kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu, yang sama-sama benar nih atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana, Bu? Emang berat. Tapi itu tadi, pertama saya biasanya mendengarkan dulu. Kita dengerin dulu. Jadi nggak baru dari satu sisi gitu, satu pihak bilang bla bla bla. Oh, saya langsung mendengar keputusannya begini gitu. Tapi saya mendengarkan dulu dari semua pihak yang terlibat. Gitu. Terus juga memberikan kesempatan untuk berpendapat. Nah, kita bertanya nih, kenapa Anda begini? Kenapa Anda begitu? Kan seperti kalau ke siswa mungkin seperti restitusi lah ya. Segitiga restitusi. Jadi kita kembalikan lagi. Kenapa Anda seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini kayak gitu? Tetap. Kemudian juga saya berpegang teguh pada prinsip transparansi dan integritas dari kebijakan sekolah. Kita transparan gitu. Jadi kita apa adanya, begini loh kita. Tapi tetap kita juga punya kebijakan. Sekolah punya aturan, sekolah punya kebijakan seperti ini. Gitu. Terus juga saya melihat jadi berupaya mengambil jalan tengah. Jadi jangan sampai ada yang merasa dirugikan atau dimenangkan. Tapi kita berusaha ambil jalan tengahnya ini yang mana gitu, yang bisa dua-duanya terpenuhi gitu loh keinginannya, gitu, terakomodir gitu kan kemauan mereka. Nah, yang pastinya dalam mengambil keputusan itu kita harus ada dialog dengan semua warga sekolah. Jadi nggak keputusan itu saya sendiri yang ambil, tapi tetap saya mendengarkan pendapat-pendapat dari warga sekolah. Berarti alhamdulillah ya Bu, berarti segitiga restitusi sangat diterapkan ya oleh Bu Yayet ya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Yayet sebagai kepala sekolah lakukan selama ini? Langkah-langkah sebelum saya ambil keputusan, pastinya pertama itu saya memahami dulu masalahnya ini seperti apa gitu ya. Ngumpulin info, ngumpulin data gitu, jadi nggak ujuk-ujuk. Saat saya dapat masalah, langsung saya putuskan keputusan seperti itu tidak. Tapi kita cari info dulu, cari data dulu seperti itu. Kemudian juga dari data-data itu kita kelola tuh, kita analisis gitu kan. Apakah data ini kalau kita ambilnya seperti ini, hasilnya akan seperti apa? Juga kita usahakan juga melibatkan orang tua, guru, komite. Itu sudah selalu kalau ada keputusan di sekolah, 3 unsur itu selalu saya ajak. Saya mau, nih saya ada masalah ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada masukan seperti itu, jadi nggak mau beban kita sendiri gitu, tetap. Jadi langkah-langkahnya memang benar-benar terstruktur begitu ya Bu ya, alhamdulillah. Iya, supaya nanti keputusan yang kita ambil itu sesuai gitu sama maunya warga sekolah gitu, nggak maunya kita. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yayet sebagai kepala sekolah anggap lebih efektif atau efektif dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus dilema etika nih Bu? Kalau untuk dilema etika mungkin lebih yang pertama itu kita keterbukaan. Jadi ya kalau mereka nggak jujur gitu loh, yang punya masalahnya nggak jujur ya kita nggak akan bisa memberikan keputusan apapun gitu. Tapi kalau mereka terbuka, kita gampang menyelesaikan masalah itu kayak gitu. Kemudian juga ada kolaborasi antara kita, guru, pokoknya yang berhubungan dengan masalah itu gitu. Kemudian juga yang selanjutnya berpegang teguh pada nilai keadilan, kesejahteraan siswa itu yang utama. Jadi saat kita punya masalah, misalnya berhubungan dengan siswa, kita lihat dulu keputusan ini nanti akankah berdampak baik kepada siswa untuk kesejahteraan siswa atau tidak. Kemudian juga lihat konsekuensi jangka panjang. Jadi
kadang saya suka jangka panjang maksudnya apa ya? Oh jadi saat saya membuat keputusan ini, apakah nanti jangka panjangnya seperti apa? Ataukah kadang kita pilih keputusan gini, nggak taunya jangka pendek selesai, ternyata jangka panjangnya tidak. Jadi kita cari keputusan yang efeknya kalau bisa jangka panjang. Jangka pendek mah kayak misalkan pas kita kasih keputusan ini akan baik selanjutnya oleh siswa kita semua, tapi ada 1-2 guru yang nggak setuju misalnya yang marahin saya, itu kan cuma jangka pendek, nanti dia akan baik lagi kita seperti itu. Tapi saat kita ambil jangan deh biar gurunya baik sama kita, ambillah jangka pendek gitu. Tapi kesananya efeknya siswa kita atau mungkin warga sekolah lainnya malah jadi negatif dari keputusan kita. Mau saya lebih lihat di jangka pendek. Ya Bu, berarti memang itu dianggap lebih efektif gitu ya Bu ya. Visioner sekali Ibu. Selanjutnya, Insya Allah, hal-hal apa saja yang selama ini nih Bu, selama Ibu Yayat menjadi kepala sekolah itu menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya yang pertama itu konflik kepentingan. Saat kita mau mengeluarkan keputusan, ada orang-orang yang berkepentingan di situ. Itu kadang agak berat. Dan jadi ngeliatnya lagi itu tadi, ini nanti berdampak jangka pendek kah atau jangka panjang? Itu kepentingan. Kedua juga keterbatasan waktu. Kadang ada masalah harus segera nih kita selesaikan ya gitu. Sedangkan kita masih mikir dulu, kita harus ngumpulin data dulu, kita harus tahu info dari mana dulu gitu. Itu terkadang yang bikin kita jadi seakan-akan memutuskan sesuatu itu jadi tergesa-gesa, jadinya terakhirnya kurang bagus. Kemudian tekanan dari berbagai pihak. Kalau Anda mengeluarkan keputusan ini, nanti Anda akan bla bla bla. Salah satu tantangan. Tapi di antara dua itu Bu, yang lebih sering dihadapi yang lebih ke konflik kepentingan. Jadi terkadang mikirnya kita jadi panjang, gitu, jadi jangka panjang gitu. Ya sudahlah, saat ini dia musuhin saya atau dia tidak suka sama saya, tapi kedepannya kita jadi nggak. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu, apakah sebagai kepala sekolah gitu, Ibu Yayat selalu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah ada secara langsung gitu yang Ibu pada saat itu menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal nanti ya, atau menyelesaikannya bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalani? Sebetulnya kalau menentukan masalah tadi kembali lagi kan saya bilang terkadang kita harus lihat data ya, kita harus menganalisis datanya. Jadi kalau kadang ada keputusan yang harus saat itu, keputusan yang segera saat itu, ya otomatis segera kita saat itu, sehari itu, misalnya masalah pagi, siang atau sore kita selesaikan, gitu. Ada seperti itu. Ada juga yang butuh dari 1 sampai 2 hari karena kita nyari data dulu, kita kumpul dulu orangnya, kita tanya dulu, baru setelah itu saya keluarkan keputusan. Ada juga yang 1 minggu, tapi saya pernah ada berbulan-bulan. Berarti emang periodik ya? Ya, ada juga saya berbulan karena itu saya butuh data, butuh informasi yang saya kumpulkan supaya saat saya mengeluarkan keputusan itu bertanggung jawab. Maksudnya bener nih gitu yang saya keluarkan. Jadi waktu itu saya sempat 5 bulanan ada. 5 bulan saya keluarkan keputusan itu, dan kemarin sudah keluarlah rame gitu ya. Alhamdulillah dengan data itu saya selamat. Dengan data itu saya selamat, malah saya dibilang terima kasih gitu ya, Ibu sudah berani bla 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 gitu. Jadi memang ya periodik lah, nggak bisa harus cepet, nggak. Ada saat yang cepet, ada yang 1-2 hari, ada yang bisa berbulan-bulan baru saya bisa jadi. Berarti dengan rencana periodik itu memang harus benar-benar matang begitu ya Betul, Bu? betul. Karena saya khawatir tadi jangka panjangnya. Nanti itu jangka panjangnya seperti apa? Apalagi ini berhubungan dengan kepentingan.
dengan kadang-kadang kan orang suka tidak puas dengan kita, dia akan mencari level yang lebih tinggi dari kita. Nah itu saya menjaga itu. Jadi sudah kumpulkan data, kita kumpulkan informasi dulu sampai akhirnya dia menggugat dari keputusan yang kita berikan, tapi alhamdulillah kita selamat karena data kita jelas, data kita lengkap dan bisa termodifikasi dulu. Jadi memang ilmu itu saat kita sudah berjelas. Benar ya Bu ya, terasa. Sampai di saya juga terasa ini Bu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin Ibu Yayet sebagai kepala sekolah gitu merasa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang saya rasakan pertama sekarang karena saya lingkungi sekolah yang guru senior. Guru senior itu jadi teman diskusi saya gitu ya. Karena apalagi dia lebih pengalaman di tempat itu, udah lebih lama di sekolah itu gitu. Jadi itu satu pertama guru senior. Kemudian juga teman-teman guru-guru yang berpengalaman, walaupun yang senior gitu ya, tapi dia sudah pengalaman di bidangnya, sudah lama di sekolah itu juga saya mintakan pendapatnya. Kemudian yang paling selalu saya minta itu ada suami. Jadi terkadang kita nggak yakin dong dengan apa yang sudah kita keluarkan. Cari, oh ya sudah, bisa benar kok yang sudah dilakukan sudah benar. Jadi kayak pembenaran ya, penguatan. Betul. Itu selama ini saya jadikan. Berarti memang faktor-faktor tadi terutama suami ya Bu yang sangat berperan sekali ya Bu ya. Ngurusin kita. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Yayet sebagai kepala sekolah, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik begitu dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah tadi yang telah diceritakan pada saat mengambil keputusan dilema etika itu? Ya. Banyak banget pembelajaran yang bisa saya ambil. Yang pertama adanya keseimbangan antara prinsip etika sama kebijakan. Jadi ternyata kita harus imbang. Saat kita ada masalah itu, tetap kita juga harus melihat kebijakan sekolah. Saat kita mengeluarkan keputusan, tetap kita melihat apa sih kebijakan sekolah. Kita harus imbang. Jangan kita belain kebijakan sekolah atau aturan sekolah, jadinya kita kaku. Tapi kita harus imbang dengan dilema etika tadi. Kita lihat apakah ya melenceng sedikit lah dari aturan gitu, tapi paling tidak terakomodir gitu keinginan yang memiliki masalah. Kemudian yang kedua, saya jadi belajar mendengarkan semua pihak. Itu pelajaran yang saya dapat. Jadi kita kagak jadi orang yang pintar sendiri, tapi tetap itu masukan dari orang lain. Kemudian juga adanya transparansi. Gitu. Perlu banget gitu kayak jadi tidak menyebabkan banyak masalah jadinya kalau kita sama-sama tahu, sama-sama terbuka gitu akan awal di sekolah gitu. Jadi ada masalah apapun kita hadapi bareng-bareng gitu karena transparansi tadi. Terus juga yang pasti ini berani mengambil gitu. Dulu waktu zaman jadi guru kita ada masalah sekolah. Saya nggak sadar. Saat saya sekarang gitu jadi, ya Allah ini saya harus mengeluarkan keputusan gitu ya. Dan kedepannya juga saya yang harus bertanggung jawab. Gitu. Jadi berusaha. Kemudian yang terakhir mungkin bersabar. Bersabar, minta sama Allah semoga keputusan saya ambil apapun itu bermanfaat buat orang banyak. Tidak ada yang tersakiti. Karena itu penting ya Bu ya, membuat orang bahagia di sekitar kita, di sekeliling kita. Jangan merasa dijolimi sama kita. Aduh, jadi omongan gitu. Enggak, insya Allah ya Bu ya.
Ya Allah Ibu, Alhamdulillah waktu tak terasa. Tadi terakhir pertanyaan terakhir tadi sudah coba disampaikan oleh saya dan dipaparkan sama Ibu dengan sangat jelas, runut, dan menjadi tadi sebagaimana Ibu bilang berbagi pengalaman gitu. Masya Allah, saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali atas perbincangan siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeyet. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak hanya jadi sekedar tugas bagi saya, tapi menjadi sebuah ilmu yang baru dan pengalaman luar biasa. Insya Allah. Sekali lagi kalau terima kasih. bermanfaat. Insya Allah Ibu. Sama-sama. Sekali lagi Semangat. Insya Allah Ibu. Baik, barangkali itu saja. Saya undur diri. Barangkali takut mengganggu kesibukan Ibu. Selanjutnya saya berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Analisis dan hasil refleksi, hal-hal menarik dan pertanyaan yang mengganjal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal menarik adalah adanya fokus pada keterlibatan tim yang dibentuk khusus dan komunikasi terbuka dalam proses pengambilan keputusannya. Namun ada pertanyaan yang mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang kompleks yang memerlukan penilaian secara mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka sudah mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, masih ada dari para narasumber tersebut pembahasan yang kurang mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya ruang peningkatan dalam penggunaan kerangka teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Analisis dan hasil refleksi, persamaan dan perbedaan. Dari hasil wawancara, ada persamaan di antara pemimpin dalam hal melibatkan tim dan komunikasi. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan tersebut mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi mereka, terutama dalam hal pengambilan keputusan dalam jangka panjang dan pengambilan keputusan dalam jangka pendek. Analisis dan hasil refleksi, rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika ini, para pemimpin haruslah lebih meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu juga melibatkan lebih banyak pihak dalam berdiskusi, dalam berkomunikasi, serta membuat sistem yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus yang sedang dihadapi. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas dalam menggunakan umpan balik dari tim, evaluasi, hasil keputusan dan keberhasilan, implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih berpihak pada peserta didik, bertanggung jawab sepenuhnya, serta lebih baik di masa depan. Analisis dan hasil refleksi, penerapan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan mulai dengan melibatkan peserta didik dan seluruh stakeholder di sekolah dalam berdiskusi, berkomunikasi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, memastikan semua suara didengar, serta menggunakan prosedur yang sistematis untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Penerapan hal ini tentu saja akan dimulai sesegera mungkin dan akan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah.
Berikut merupakan rubrik tugas dari LMS Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.